wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Fani dengan NIM 131230117. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gunung api Helka. Mari kita mengingat sekilas mengenai gunung api. Tentang gunung api sendiri itu melalui dibentuk dia memiliki beberapa bentuk seperti stratovolcano, perisai, cinder cone, caldera, fissure vent, dan untuk aktivitas dia terbagi menjadi aktif, tidur, dan mati. Untuk jenis letusan dia terbagi eksplosif, evosif, linear, dan strombolian. Lalu bagaimana dengan gunung api Hekla? Gunung api Hekla adalah gunung api di Islandia bagian selatan. Ini adalah salah satu gunung api yang paling aktif di Islandia. Karakteristik gunung api ini adalah stratovolcano atau gunung api strato yang bisa meletus secara eksplosif. Gunung api ini masih aktif. Letusan terakhirnya pada lanjut di sejarah terbentuknya gunung api Hekla dimulai dari aktivitas tektonik jutaan tahun lalu di Mid-Atlantic Ridge. Dengan pembentukan utama terjadi sekitar 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu. Mengapa Hekla dapat meletus? Yang pertama di tahap awal yaitu akumulasi magma, di mana proses ini dimulai di bawah permukaan bumi, di mana magma bercampur dengan batuan, cair gas, dan mineral terakumulasi di chamber magma yang berada sekitar 10-20 km di bawah gunung. Hekla terletak di atas hotspot vulkanik dan zona rift Islandia, yaitu pertemuan plate tektonik Eurasia dan North American. Lanjut di tahap persiapan, ketika tekanan mencapai titik kritis, maka magma mulai naik ke atas melalui dike atau conduit, saluran magma. Lanjut di tahap erupsi atau letusan eksplosif, saat magma mencapai permukaan, tekanan gas yang terperangkap menyebabkan ledakan yang besar. Di tahap penutup atau pasca erupsi, setelah letusan, gunung mengalami subsidence atau penurunan dan pelepasan gas vulkanik. Hasil letusan dari gunung berapi ini seperti terdapat ash cloud, lava flow, seal, magma chamber, dan lainnya. Di faktor pengontrol utama itu pastinya faktor tektonik, yang dimana Islandia terletak di atas zona subduksi dan rift Mid-Atlantic, di mana plate tektonik bergerak dan menciptakan tekanan. Lanjut di komposisi dan viskositas magma, kaya akan silika atau andesitic rhyolitic yang membuatnya viskos dan mudah terperangkap, sehingga meningkatkan potensi letusan eksplosif. Lanjut di tekanan gas dan volatil, gas seperti air, H2O, CO2, SO2 terlarut dalam magma memicu terjadinya fragmentasi magma saat mencapai permukaan, mengakibatkan letusan besar. Lanjut di indeks letusan Hekla pernah mencapai di 3-4 V dan juga pernah sampai di 4-5 V. Lanjut di dampak lingkungan, seperti abu vulkanik ini bisa mencapai ketinggian 10-20 km, menyebar ke Eropa dan bahkan Amerika Utara. Dampak panjangnya itu mengubah potensi tanah, membuatnya lebih subur di beberapa area, tetapi juga menyebabkan erosi dan pencemaran air. Untuk lava dan pyroclastic flow, lava dapat mengalir di lereng gunung, membentuk lahan lava dan menghasilkan vegetasi.
Dampaknya itu dapat mengubah morfologi lokal seperti pembentukan lembah baru dan perubahan aliran sungai di Islandia. Lanjut, untuk gas vulkanik, hasil dari pelepasannya ini menyebabkan asidifikasi udara dan air hujan yang mempengaruhi vegetasi dan kesehatan manusia, sehingga menyebabkan kerusakan pertanian dan mengakibatkan kelaparan. Lanjut, di kesimpulan, berdasarkan bentuknya, gunung ini merupakan stratovulkano dengan kerucut simetris dan lereng curam. Berdasarkan aktivitasnya ini terbilang aktif karena memiliki histori jejak letusan yang cukup aktif, dan berdasarkan jenis letusannya dia eksplosif karena mengandung magma tipe andesitik hingga reolitik, sehingga viskosnya itu menyebabkan dia menjadi eksplosif dan berbahaya. Material yang dikeluarkan termasuk abu vulkanik, lava, pyroclastic flows, dan gas, menyebabkan perubahan iklim dan pencemaran. Untuk di morfologinya bentuk kerucut strato dengan kawah sentral, lereng curam, dan lembah erosi yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dan erosi glasial. Sekian, terima kasih.